Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ketemu lagi bersama saya Buki di kelas sejarah ya. Di semester 2 ini kita akan mengawali materi kita dengan materi sejarah kontemporer dunia ya, yang kita awali dengan reunifikasi Jerman dan runtuhnya Uni Soviet. Untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buki di kelas Sejarah Minat. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia, yaitu reunifikasi Jerman dan runtuhnya Uni Soviet. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mengetahui peristiwa kontemporer dunia, yaitu reunifikasi Jerman dan runtuhnya Uni Soviet. Menganalisis sebab terjadinya reunifikasi Jerman, mengetahui tokoh pemersatu Jerman Barat dan Jerman Timur, menganalisis penyebab runtuhnya Uni Soviet, menjelaskan faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet, dan mengetahui tokoh-tokoh penguasa Uni Soviet. Harapannya dengan belajar dua materi ini, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Reunifikasi Jerman atau penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Ada dua perkembangan yang menentukan bagi reunifikasi Jerman, yaitu adanya demokratisasi zona timur yang dimungkinkan oleh Mikhail Gorbachev, yaitu presiden dari Uni Soviet. Mikhail Gorbachev ini mengeluarkan kebijakan Glasnost Perestroika yang membuka kesempatan politik terbuka ya, yang nanti menjadi salah satu munculnya keinginan untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang kedua adalah perkembangan dari keberanian dari ribuan orang yang berjuang demi kebebasan mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memang berada di zona Jerman Timur ya. Negara Jerman secara resmi dipersatukan pada tanggal 3 Oktober 1990 oleh Kanselir Helmut Kohl. Ini yang merupakan salah satu tokoh pemersatu dari Jerman Barat dan Jerman Timur dan merupakan prestasi gemilangnya sebagai Kanselir Jerman, yaitu menyatukan dua negara ini. Dan 6 negara bagian Jerman Timur ya yang bergabung dari dalam Republik Federasi Jerman, yaitu Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin bersatu. Nah, selanjutnya adalah runtuhnya Uni Soviet. Ada dua tokoh terkenal dari Uni Soviet, yaitu Vladimir Ilyich Lenin dan Joseph Stalin ya. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 1922 membentuk sebuah federasi yang diberi nama Uni Soviet yang beranggotakan 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Jadi 15 negara bagian ini membentuk sebuah federasi, kemudian di bawah naungan Uni Soviet. Nah, Vladimir Ilyich Lenin ini menjadi pemimpin pertama Uni Soviet ya, yang wafat pada tahun 1924 dan nanti digantikan oleh Joseph Stalin, yaitu muridnya juga ya ini. Nah, di bawah kepemimpinan Joseph Stalin ini, Uni Soviet menjadi negara komunis terkuat di dunia. Dan Stalin sendiri meninggal pada tahun 1953 dan nantinya digantikan oleh Nikita Khrushchev. Nah, masa kepemimpinan Stalin ini sangat terkenal ya. Ini karena dia juga pernah melakukan pembersihan massal terhadap lawan-lawan politiknya di tahun 1937.
Nah, di masanya Nikita Khrushchev ya, ini menerapkan kebijakan destalinisasi, yaitu melenyapkan segala hal yang berbau Stalin dalam kehidupan di Uni Soviet. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Stalin, apapun itu, kemudian dihapuskan oleh Nikita Khrushchev ya. Ini dan dia lakukan ini untuk mencegah ketegangan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Karena di masa Stalin memang tadi ya, Stalin itu cukup keras terhadap lawan-lawan politiknya. Nah, di masa Nikita Khrushchev juga ini terjadi kompetisi ruang angkasa antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, Nikita Khrushchev ini nanti turun dari jabatannya akibat peristiwa krisis rudal Kuba yang terjadi tahun 1963 yang terjadi di Amerika Serikat ya. Nanti Nikita Khrushchev ini lengser dan digantikan dengan Leonid Brezhnev. Nah, bagaimana kepemimpinan Leonid Brezhnev di Uni Soviet? Ya, nanti juga di era Leonid Brezhnev ini dikenal sebagai masa stagnasi. Gitu. Kenapa? Karena ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku merintangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Ya, jadi termasuk Leonid Brezhnev ini termasuk kaku dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya. Yang itu. Jadi nanti ada stagnan itu berhenti dan kebetulan ini ekonominya ya yang berimbas ke ekonomi di Uni Soviet itu. Kemudian di bawah Leonid Brezhnev ini nanti pengaruh Soviet ini salah satu juga yang mendukung komunisme, sosialisme atau anti barat dalam berbagai konflik dan perang saudara yang ada di dunia itu. Nah, selanjutnya nanti setelah Leonid Brezhnev digantikan dengan Mikhail Gorbachev. Nah, di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev ini, dia memperkenalkan kebijakan GLaNOS dan Perestroika. GLaNOS itu keterbukaan politik dan Perestroika itu adalah restrukturisasi ekonomi. Dan pada tahun 1987, Gorbachev ini menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet seperti pemilu. Pada tahun 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama. Jadi sebelum-sebelumnya di Uni Soviet itu tidak ada pemilu ya. Nanti pada masa Mikhail Gorbachev baru ada pemilu dan dia adalah presiden pertama hasil pemilu yang ada di Uni Soviet. Nah, faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama adalah sistem Marxis komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi yang ada di Uni Soviet. Marxisme komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan zaman. Kemudian selanjutnya perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Dan selanjutnya, kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Pada tanggal 26 Desember 1991, Majelis Agung membubarkan diri dan sekaligus menandatangani bubarnya Uni Soviet sebagai sebuah atau suatu federasi itu. Dan maka dengan itu ya, dengan Majelis Agung membubarkan diri dan itu sekaligus menandakan runtuhnya Uni Soviet ya. Jadi tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan nanti diganti dengan Boris
Yeltsin di masa namanya nanti bukan Uni Soviet ya, nanti diganti dengan Rusia ya. Dan Mikhail Gorbachev sendiri meletakkan jabatannya sehari sebelum Uni Soviet runtuh gitu, yaitu tanggal 25 Desember 1991. Slide terakhir adalah slide tugas. Di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis atau di kertas lembar, tulis tangan, dan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal penyelesaian hari ini ya. Jangan lupa dikirim ke GCR hari ini. Yap, udah dilihat kan slide-nya, harapannya disimak dengan baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan di slide-nya atau materi hari ini, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya di Google Meet. Jangan lupa tugasnya di akhir slide tadi ya, dan dikirimnya nanti ke GCR. Terima kasih yang sudah menyimak video hari ini, dan terima kasih yang sudah join hari ini. Bu Uki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.